Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Nazla Hamidah dengan NIM A3202100184. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keberagaman sosial budaya. Bab 5. Pembahasannya yaitu tentang budaya dan etnis, lalu pendidikan multikultural dan gender. Budaya dan etnis. Di poin ini, budaya dan etnis memiliki 4 cabang, yaitu pertama ada budaya, kedua sosial ekonomi, ketiga etnis, dan keempat pembelajaran dua bahasa. Budaya mengacu pada pola perilaku kepercayaan dan semua produk lain dari suatu sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Produk-produk ini hasil dari interaksi antar kelompok dan lingkungan mereka secara berlebihan. Pendidikan dan psikolog yang mempelajari tentang budaya sering tertarik untuk membandingkan satu budaya dengan budaya yang lain. Studi lintas budaya melibatkan perbandingan semacam itu dan memberikan informasi tentang sejauh mana seseorang dan sejauh mana perilaku tertentu khusus untuk budaya tertentu. Budaya individualis dan kolektivistik. Salah satu cara yang dimiliki perbedaan budaya telah dijelaskan melibatkan individualisme dan kolektivisme. Individualisme mengacu seperangkat nilai yang mengutamakan tujuan pribadi daripada untuk tujuan kelompok. Nilai-nilai individualistis termasuk merasa baik, mendapatkan pribadi perbedaan, dan membangun kemerdekaan. Dan kolektivisme terdiri dari seperangkat nilai yang mendukung kelompok. Pribadi tujuan disubordinasikan untuk menjaga integritas kelompok, saling ketergantungan anggota kelompok, dan hubungan yang harmonis. Banyak budaya barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, dan Belanda digambarkan sebagai individualistis. Banyak timur budaya seperti Cina, Jepang, India, dan Thailand diberi label kolektivistik. Perbandingan lintas budaya penggunaan waktu remaja. Selain memeriksa apakah budaya itu individualistis atau kolektivistik, lintas budaya penting lainnya perbandingan melibatkan bagaimana anak-anak dan remaja menghabiskan waktu mereka. Reed Larson dan Suman Verma pada tahun 1999 mempelajari bagaimana remaja di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Timur menghabiskan waktu mereka dalam pekerjaan, bermain, dan kegiatan perkembangan sekolah. Remaja Amerika Serikat menghabiskan sekitar 60% lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas sekolah dibandingkan remaja Asia Timur melakukannya, terutama karena remaja Amerika Serikat melakukan lebih sedikit pekerjaan rumah. Remaja Amerika Serikat juga menghabiskan lebih banyak waktu dalam pekerjaan yang dibayar daripada rekan-rekan mereka di sebagian besar negara maju. Juga, Amerika Serikat remaja memiliki lebih banyak waktu luang daripada remaja di negara industri lainnya. Sekitar 40 hingga 50% dari jam bangun dari remaja Amerika Serikat tidak termasuk liburan musim panas, dihabiskan dalam kegiatan bebas dibandingkan dengan 25 hingga 35% di timur Asia dan 30 hingga 45% di Eropa. Apakah waktu bebas tambahan ini adalah kewajiban atau aset bagi remaja Amerika Serikat? Tentu saja tergantung pada bagaimana mereka menggunakannya. Sebagian besar waktu luang remaja Amerika Serikat dihabiskan dengan menggunakan media dan terlibat kegiatan rekreasi yang tidak terstruktur. Seringkali dengan teman-teman, remaja Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak waktu kegiatan terstruktur sukarela seperti olahraga, hobi, dan organisasi dibandingkan remaja Asia Timur. Status sosial ekonomi. Kondisi sekelompok masyarakat dengan pekerjaan, pendidikan, dan karakteristik ekonomi.
mendidik siswa dari latar belakang status sosial ekonomi yang rendah. Anak-anak yang masih kurang mampu biasanya mengalami masalah di dalam rumah sehingga mengakibatkan kurangnya konsisten terhadap pendidikan itu sendiri dibandingkan anak-anak dengan latar belakang tinggi. Pada umumnya, masyarakat sosial memiliki beberapa individu memiliki banyak akses daripada yang lain ke pekerjaan berstatus lebih tinggi. 2. Tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda. Beberapa individu memiliki lebih banyak akses daripada yang lain ke pendidikan yang lebih baik. 3. Sumber daya ekonomi yang berbeda dan tingkat kekuasaan yang berbeda dan mempengaruhi institusi masyarakat. Etnis mengacu pada pola karakteristik bersama seperti warisan budaya, kebangsaan, ras, agama, dan bahasa. Setiap orang adalah anggota dari satu kelompok etnis atau lebih, dan hubungan antara orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi hampir di setiap sudut dunia, seringkali diwarnai dengan konflik. Imigrasi. Tingkat imigrasi minoritas yang relatif tinggi telah berkontribusi dikaitkan dengan pertumbuhan proporsi etnis minoritas dalam populasi Amerika Serikat. Sementara populasi sekolah etnis minoritas berkembang pesat. Sebagian besar guru sekolah umum non-Latino putih pada tahun 2011 hingga 2012, 82% diantaranya guru adalah non-Latin putih, 8% adalah Latin, dan 7% adalah Afrika Amerika. Apakah siswa etnis minoritas memiliki lebih banyak keberhasilan akademis ketika mereka diajar oleh anggota kelompok etnis minoritas mereka? Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa ketika orang Afrika siswa kulit putih Amerika dan non-Latin di kelas 3 sampai 10 ditugaskan untuk guru dari etnis mereka sendiri dalam membaca, dan ketika Afrika Amerika, Asia Amerika, dan siswa kulit putih non-Latin ditugaskan ke guru dari etnis mereka sendiri di matematika, efek kecil tapi positif dalam membaca dan matematika tercapai. Etnis dan sekolah. Pemisah pendidikan masih menjadi kenyataan bagi anak-anak kulit berwarna di Amerika Serikat. Hampir sepertiga dari Afrika Amerika dan Latin siswa menghadiri sekolah, di mana 90% atau lebih dari siswa berasal dari biasanya kelompok minoritas mereka sendiri. Pengalaman sekolah siswa dari kelompok etnis yang berbeda juga berangkat dengan cara lain. Sebagai contoh, siswa Afrika Amerika dan Latin jauh lebih kecil kemungkinannya daripada non-Latino putih atau siswa Asia Amerika untuk didaftarkan dalam program persiapan akademik dan perguruan tinggi, dan jauh lebih mungkin untuk terdaftar dalam program remedial dan pendidikan khusus. Siswa Asia Amerika jauh lebih mungkin daripada siswa dari etnis minoritas lainnya kelompok untuk mengambil kursus matematika dan sains tingkat lanjut di sekolah menengah. Afrika siswa 2 kali lebih mungkin daripada orang Latin, penduduk asli Amerika atau kulit putih untuk diskors dari sekolah. Etnis minoritas kulit berwarna merupakan mayoritas siswa di distrik sekolah terbesar di Amerika Serikat. Namun, 90% guru di sekolah-sekolah Amerika adalah non-Latin white, dan persentase guru minoritas adalah diproyeksikan akan lebih rendah di tahun-tahun mendatang. Prasangka, diskriminasi, dan bias. Kelompok yang menjadi sasaran prasangka dapat ditentukan oleh etnis, jenis kelamin, usia, atau hampir semua perbedaan lainnya yang dapat dideteksi. Yang dimaksud di sini adalah prasangka terhadap kelompok etnis kulit berwarna.
Orang-orang yang menentang prasangka dan diskriminasi seringkali memiliki pandangan yang kontras. Beberapa orang yang menghargai dan memuji langkah-langkah yang dibuat dalam hak-hak sipil dalam beberapa tahun terakhir. Keberagaman dan perbedaan. Sejarah, ekonomi, dan pengalaman sosial menghasilkan perbedaan yang merugikan antara berbagai kelompok etnis. Individu yang hidup dalam kelompok etnis dan budaya tertentu beradaptasi dengan nilai, sikap, dan tekanan budaya itu. Perilaku mereka mungkin berbeda dari perilaku mereka sendiri, namun tetap fungsional bagi mereka. Mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan itu merupakan aspek penting untuk bergaul di dunia yang beragam dan multikultural. Ingatlah poin sebelumnya bahwa dimensi penting lainnya dari setiap kelompok etnis adalah keragamannya. Pembelajaran dan pendidikan wibahasa. Pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan positif agar anak-anak bisa lebih mengenal bahasa internasional dan agar lebih efektif untuk belajar. Sudah dilihat selama bertahun-tahun bahwa jika individu tidak belajar bahasa kedua sebelum mereka pubertas, mereka tidak akan pernah mencapai kecakapan pembelajar bahasa asli dalam bahasa kedua. Namun, penelitian terbaru menunjukkan kesimpulan yang lebih kompleks. Ada periode yang sensitif untuk belajar dua bahasa. Periode sensitif ini kemungkinan bervariasi di berbagai area sistem bahasa. Contohnya, yang terlambat mempelajari dua bahasa, seperti remaja dan dewasa, dapat mempelajari kosakata baru lebih mudah daripada tata bahasa yang baru. Pendidikan wibahasa. Jika kita menggunakan strategi mendidik dua bahasa sejak dini, biasanya anak-anak hanya membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk melancarkannya. Namun, jika anak-anak yang sejak dini tidak diajarkan menggunakan dua bahasa, cenderung mengembangkan kemampuannya 3-5 tahun lebih lama untuk bisa berbicara bahasa asing dari yang sudah sejak dini diajarkan. Ada satu argumen yang menyatakan bahwa pendekatan adalah penelitian yang dibahas bahwa anak-anak bilingual atau kemampuan dua bahasa memiliki keterampilan pemrosesan informasi yang lebih maju daripada monolingual, yaitu hanya satu bahasa. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mempelajari tentang menghargai keragaman dan memasukkan perspektif berbagai kelompok budaya secara teratur. Tujuan pendidikan ini adalah kesamaan mendidik bagi seluruh siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik yang harus dipraktikkan dalam pendidikan multikultural, yaitu sikap, keyakinan, dan tindakan staf sekolah. Lalu ada kurikulum, instruksi material, budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi, dan juga program konseling. Di poin ini, pendidikan multikultural memiliki 4 cabang, yaitu yang pertama ada pemberdayaan murid, yang kedua pengajaran relevan dengan budaya, yang ketiga pendidikan yang berpusat pada permasalahan, dan yang keempat adalah meningkatkan hubungan antara anak-anak dari kelompok yang berbeda. 1. Pemberdayaan siswa. Istilah pemberdayaan mengacu pada penyediaan orang dengan keterampilan intelektual dan mengatasi untuk berhasil dan menciptakan dunia yang lebih adil. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, pendidikan multikultural di kurikulum dan buku pelajaran. Pemberdayaan terus menjadi tema penting dari pendidikan multikultural saat ini. Dalam pandangan ini, sekolah harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang pengalaman, perjuangan, dan visi dari banyak etnis yang berbeda dan kelompok budaya. Harapannya juga akan membantu siswa kulit putih menjadi lebih berpengetahuan tentang kelompok minoritas dan bahwa baik siswa kulit putih maupun siswa kulit berwarna akan mengembangkan berbagai perspektif dalam kurikulum mereka.
2. Pengajaran relevan dengan budaya. Pakar pendidikan multikultural menekankan bahwa guru yang efektif menyadari dan mengintegritaskan pengajaran yang relevan secara budaya ke dalam kurikulum karena membuat pengajaran lebih efektif. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa siswa dari kelompok etnis berperilaku dengan cara yang dapat membuat beberapa pendidikan tugas yang lebih sulit dari yang lain. Mereka merekomendasikan bahwa ketika siswa berperilaku dalam hal ini, cara ini mungkin strategi yang baik untuk memberikan mereka kesempatan untuk membuat presentasi daripada selalu mengharuskan mereka untuk tampil pada ujian tertulis. Jadi, dengan ini, guru mungkin ingin menggunakan lebih banyak model 3 dimensi. Penyelenggara grafis, foto, bagan, dan menulis di papan tulis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Agatha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang berpusat pada permasalahan. Pendidikan yang berpusat pada permasalahan juga merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Di dalam pendekatan ini, siswa diajarkan untuk secara sistematis memeriksa isu-isu yang melibatkan kesetaraan dan keadilan sosial. Mereka tidak hanya mengklarifikasi nilai-nilai mereka, tapi juga memeriksa alternatif dan konsekuensi jika mereka mengambil sikap tertentu pada suatu masalah. Pendidikan yang berpusat pada masalah erat kaitannya dengan pendidikan moral yang telah kita bahas dalam bab tentang sosial, konteks, dan perkembangan sosio-emosional. Banyak dari siswa berpenghasilan rendah ini merasa terhina dan malu untuk intinya mereka pergi tanpa makan siang. Para siswa memberitahu guru tentang apa yang telah terjadi pada mereka, dan bersama-sama para siswa dan guru mengembangkan rencana tindakan. Mereka mempresentasikan rencana tersebut ke distrik sekolah yang merevisi kebijakan jalur makan siangnya di 10 sekolah menengah yang terkena dampaknya. 4. Meningkatkan hubungan antar anak-anak dari kelompok yang berbeda. Ruang kelas teka-teki ketika psikolog sosial Elliot Aronson adalah seorang profesor di Universitas Texas di Austin. Sistem sekolah menghubunginya untuk ide-ide untuk mengurangi meningkatnya ketegangan rasial di kelas. Aronson mengembangkan konsep kelas teka-teki yang melibatkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda bekerja sama dengan melakukan berbagai bagian proyek untuk mencapai tujuan bersama. Kontak pribadi positif dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda kontak dengan dirinya sendiri tidak selalu meningkatkan hubungan. Masalahnya, pusing etnik siswa minoritas ke sekolah yang didominasi kulit putih non-Latin atau sebaliknya belum mengurangi prasangka untuk meningkatkan hubungan antaretnis. Pengambilan perspektif. Latihan dan kegiatan yang membantu siswa melihat orang lain perspektif dapat meningkatkan hubungan antaretnis. Dalam satu latihan, siswa belajar tertentu perilaku yang tepat dari dua kelompok budaya yang berbeda. Koneksi teknologi dengan siswa di seluruh dunia secara tradisional. Siswa telah belajar di dalam dinding ruang kelas. Mereka dan berinteraksi dengan guru mereka dan siswa lain di kelas. Teknologi dapat memperluas jangkauan kegiatan kelas melalui kegiatan seperti video konferensi. Mengurangi bias anak-anak terutama
mendapat manfaat jika mereka belajar sejak dini dalam kehidupan mereka untuk menunjukkan menghormati individu dari kelompok etnis lain mereka sendiri. Misalnya, di anak usia dini, guru perlu secara langsung menghadapi tanda-tanda rasisme atau diskriminasi dalam interaksi anak-anak. Meningkatkan toleransi, pengembangan toleransi dan rasa hormat terhadap individu dari kelompok etnis yang beragam merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Sekolah dan komunitas sebagai tim tiga aspek penting dari proyek Komer untuk perubahan adalah 1. Tim tata kelola dan manajemen yang mengembangkan rencana sekolah, strategi penilaian, dan program pengembangan staf yang komprehensif. 2. Tim pendukung kesehatan mental atau sekolah. Dan 3. Program orang tua. Program Komer menekankan pendekatan tanpa kesalahan. Fokusnya harus memecahkan masalah, tidak menyalahkan. Tidak ada keputusan kecuali dengan mufakat dan tidak ada kelumpuhan, yaitu tidak ada penentangan dalam menghalangi mayoritas kuat keputusan. Sekolah berpendapat bahwa penekanan pada nilai ujian dari kurikulum saja tidak memadai. Komer mengatakan bahwa perkembangan dan hubungan sosio-emosional anak-anak dengan pengasuh juga harus ditingkatkan jika reformasi pendidikan ingin berhasil. C. Gender. Jenis kelamin. Gender adalah istilah yang digunakan secara luas sepanjang kehidupan kita sehari-hari, termasuk sekolah dan pendidikan. Apa saja pandangan yang berbeda dari gender? Ada 6 pembahasan, yaitu pandangan 1. Pandangan gender, 2. Stereotip gender, persamaan dan perbedaan, 3. Kontroversi gender, 4. Peran klasifikasi gender, 5. Gender dalam konteks, dan terakhir menghilangkan bias gender. 1. Pandangan gender. Gender mengacu pada karakteristik orang sebagai laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin peran adalah seperangkat harapan yang menentukan bagaimana seharusnya perempuan atau lelaki berpikir, bertindak, dan merasa. Pengetikan gender mengacu kepada perolehan peran maskulin atau feminin tradisional. Misalnya, agresi lebih merupakan karakteristik dari A. Peran dan pengasuhan maskulin tradisional lebih merupakan ciri khas tradisional peran feminin. Teori skema gender menyatakan bahwa pengetikan gender muncul ketika anak-anak secara bertahap mengembangkan skema gender tentang apa yang pantas dan tidak pantas gender dalam budaya mereka. Stereotip gender, persamaan, dan perbedaan. Apa perbedaan nyata antara anak laki-laki dan perempuan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita pertimbangkan masalah stereotip gender. Stereotip gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang pantas untuk perempuan dan laki-laki. Semua stereotip apakah berkaitan dengan gender, etnis, atau kategori lain, mengacu pada gambaran tentang seperti apa ciri khas anggota suatu kategori. Banyak stereotip begitu umum bahwa mereka menjadi ambigu. Pertimbangkan kategori maskulin dan wanita. Perilaku yang beragam dapat ditetapkan untuk sebagai kategori, seperti penilaian atau touchdown, atau menumbuhkan rambut wajah untuk maskulin, bermain dengan boneka, atau memakai lipstik untuk feminim. Menstereotipkan siswa sebagai maskulin atau feminim dapat terjadi konsekuensi yang signifikan. Mereka label pada
pria, feminim, atau maskulin, wanita dalam mengurangi status sosial dan penerimaannya dalam kelompok. Persamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademik banyak aspek kehidupan siswa dan dapat diperiksa untuk menentukan seberapa mirip atau berbeda gadis-gadis dan anak laki-laki adalah brain. Apakah jenis kelamin mempengaruhi struktur dan aktivitas otak? Otak manusia itu banyak sama. Apakah otak milik lelaki atau perempuan? Namun, peneliti telah menemukan berbagai perbedaan. Beberapa perbedaan yang telah ditemukan dijelaskan di bawah ini. 1. Otak wanita lebih kecil dari otak pria. Tetapi otak wanita memiliki lebih banyak kelipatan. Lipatan yang besar atau yang disebut konvolusi memungkinkan lebih banyak jaringan otak permukaan dalam tengkorak perempuan daripada laki-laki. 2. Area lobus parietal yang berfungsi dalam keterampilan visuospasial cenderung lebih besar daripada laki-laki daripada perempuan. 3. Area otak yang terlibat dalam ekspresi emosional cenderung menunjukkan lebih banyak aktivitas metabolisme pada wanita dibandingkan pada pria. Persamaan dan perbedaan otak laki-laki dan perempuan bisa jadi karena evolusi dan keturunan secara pengalaman sosial. Penampilan fisik secara umum, anak laki-laki mengungguli anak perempuan dalam keterampilan atletik seperti berlari, melempar, dan melompat. Di tahun-tahun sekolah dasar, perbedaan sering tidak besar. Mereka menjadi lebih dramatis di tahun-tahun sekolah menengah. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi anak laki-laki dalam kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan, ukuran, dan kekuasaan. Meskipun demikian, faktor lingkungan terlibat dalam kinerja fisik bahkan setelah pubertas. Anak perempuan cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan keterampilan motorik yang diperlukan untuk melakukan dengan baik dalam olahraga. Kecerdasan. Tidak ada perbedaan gender yang terjadi dalam kemampuan intelektual secara keseluruhan. Tetapi, gender perbedaan memang muncul di beberapa area kognitif, seperti matematika dan keterampilan verbal. Keterampilan matematika dan sains. Apakah ada perbedaan gender dalam kemampuan matematika? Salah satu bidang matematika yang telah diperiksa untuk kemungkinan perbedaan gender adalah keterampilan visuospasial yang meliputi kemampuan memutar objek secara mental dan menentukan seperti apa mereka saat diputar sebuah tinjauan. Penelitian mengungkapkan bahwa anak laki-laki memiliki keterampilan visuospasial yang lebih baik daripada anak perempuan. Keterampilan verbal selama bertahun-tahun sekolah dasar dan menengah, anak perempuan mengungguli anak laki-laki dalam membaca dan menulis. Pencapaian pendidikan dalam hal prestasi sekolah, anak perempuan memperoleh nilai yang lebih baik dan menyelesaikan sekolah menengah pada tingkat yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Anak laki-laki adalah lebih mungkin dibandingkan anak perempuan untuk ditugaskan ke kelas pendidikan khusus atau perbaikan. Cewek-cewek lebih mungkin untuk terlibat dengan materi akademik, menjadi perhatian di kelas, mengeluarkan lebih banyak upaya akademis dan berpartisipasi lebih banyak di kelas daripada anak laki-laki. Relationship skills. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, kesimpulan ini didukung oleh temuan bahwa anak perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di hubungan, sementara anak laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu sendirian bermain video game dan bermain olahraga.
bahwa perempuan bekerja di pekerjaan paruh waktu yang berorientasi pada orang seperti pramusaji dan menjaga bayi. Sementara anak laki-laki lebih cenderung mengambil pekerja paruh waktu yang melibatkan kerja manual dan menggunakan alat. Perilaku prososial. Apakah ada perbedaan gender dalam perilaku prososial? Tampilan cewek diri mereka lebih prososial dan empatik daripada anak laki-laki. Perbedaan gender terbesar terjadi untuk perilaku baik dan perhatian dengan perbedaan yang lebih kecil dalam berbagi. Agresi, salah satu perbedaan gender yang paling konsisten adalah bahwa anak laki-laki lebih banyak agresif secara fisik daripada anak perempuan. Perbedaannya terutama diucapkan ketika anak-anak diprovokasi. Perbedaan ini terjadi di semua budaya dan muncul saat sangat awal dalam perkembangan anak-anak. Emosi dan pengaturannya. Perbedaan gender terjadi pada beberapa aspek emosi. Ulasan penelitian terbaru telah menemukan bahwa perbedaan gender secara keseluruhan dalam ekspresi emosional anak-anak kecil dengan anak perempuan menunjukkan lebih banyak emosi positif, simpati misalnya, dan lebih terinternalisasi emosi. Yang kedua adalah kontroversi gender. Bagian sebelumnya mengungkapkan beberapa perbedaan substansial dalam kinerja fisik, keterampilan menulis, agresi, pengaturan diri, dan perilaku prososial, tetapi kecil atau tidak ada perbedaan dalam komunikasi, matematika, dan sains. Kontroversi berputar tentang persamaan dan perbedaan tersebut. Psikolog evolusioner berpendapat bahwa perbedaan gender sangat luas dan disebabkan oleh masalah adaptif yang dihadapi sepanjang sejarah evolusi. Juga menyimpulkan bahwa perbedaan gender adalah substansial tetapi mencapai kesimpulan yang sangat berbeda tentang penyebabnya. Dia menekankan bahwa perbedaan gender adalah karena sosial kondisi yang mengakibatkan perempuan memiliki lebih sedikit kekuatan dan kontrol yang lebih sedikit sumber daya daripada anak laki-laki. Yang keempat, peran klasifikasi gender. Belum lama ini diterima bahwa anak laki-laki harus tumbuh menjadi maskulin dan perempuan menjadi feminim. Namun, karena baik perempuan maupun laki-laki menjadi tidak puas dan beban yang dikenakan oleh peran stereotip mereka, alternatif untuk feminitas dan maskulinitas diusulkan. Alih-alih menggambarkan maskulinitas dan feminitas sebagai sebuah kontinum di mana lebih dari satu berarti lebih sedikit dari yang lain. Diusulkan bahwa individu dapat memiliki sifat maskulin dan feminin. Anak laki-laki androgini mungkin tegas dan pengasuh feminim. Gadis androgini mungkin kuat maskulin dan peka terhadap perasaan orang lain atau feminim. Studi telah mengkonfirmasi bahwa perubahan sosial memimpin anak perempuan untuk tegas dan bahwa anak laki-laki adalah lebih androgini dari ayah mereka. Yang kelima, gender dalam konteks. Gender dalam konteks, perilaku dan emosi membantu stereotip bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam membantu, tetapi kemungkinan terlibat dalam perilaku membantu tergantung pada isi. Wanita lebih mungkin daripada pria untuk menyumbangkan waktu mereka untuk membantu anak-anak dengan masalah pribadi dan terlibat dalam perilaku pengasuhan.
budaya. Pentingnya mempertimbangkan gender dalam konteks paling jelas ketika memeriksa apa yang ditentukan secara budaya perilaku untuk perempuan dan laki-laki di berbeda negara di seluruh dunia. Kemudian, menghilangkan bias dalam gender. Interaksi guru siswa bias gender hadir di ruangan kelas. Guru berinteraksi lebih banyak dengan anak laki-laki daripada dengan anak perempuan di semua tingkat sekolah. Isi kurikulum dan isi atletik sekolah telah membuat kemajuan besar dalam mengurangi seksisme dan stereotip seks dalam buku dan materi kurikulum yang menyatakan bahwa sekolah harus memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara. Akibatnya, buku teks dan materi kelas saat ini lebih netral gender. Juga, sekolah sekarang menawarkan perempuan jauh lebih banyak kesempatan untuk mengambil kursus pendidikan, kejuruan, dan berpartisipasi dalam atletik daripada yang terjadi ketika orang tua dan kakek nenek mereka pergi ke sekolah. Pelecehan seksual anak perempuan dapat mengalami pelecehan seksual dalam berbagai cara bentuk, mulai dari komentar seksis dan kontak fisik terselubung, atau menepuk, menggosok tubuh, hingga posisi terang-terangan dan serangan seksual. Secara harfiah, jutaan anak perempuan mengalami pelecehan seksual seperti itu setiap tahun di lingkungan pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang bab 5. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.